Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus Bapak Ibu Guru Penggerak. Pada video kali ini, saya Marianus Kobus Lewar, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Flores Timur, akan melaksanakan kegiatan pra-observasi untuk aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Dan di video kali ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Bapak Urbanus Uwe Woren, selaku guru PJOK yang ada di SD Impres Boru, yang akan menjadi objek pengamatan saya. Baik, langsung saja kita menuju ke kegiatan pra-observasi saya. Selamat pagi Pak. Selamat pagi juga. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan sehat Pak. Oke, baik. Pada kali ini saya akan melaksanakan kegiatan pra-observasi. Jadi tujuannya supaya nanti ketika Pak melaksanakan pembelajaran di kelas maupun di luar kelas, karena di sini Pak sebagai guru PJOK, saat kegiatan observasi yang saya lakukan kepada Pak, nanti bisa menjadikan Bapak menjadi lebih siap dan lebih percaya diri dengan berbagai hal yang fokus kita bahas setelah ini. Begitu ya Pak? Iya Pak. Oke, baik Pak. Jadi untuk kegiatan pra-observasi ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Boleh ya? Boleh Pak, silakan. Oke, baik Pak. Untuk pertanyaan yang pertama itu terkait dengan tujuan pembelajaran yang nantinya di dalam pembelajaran itu kira-kira seperti apa yang ingin Pak terapkan di dalam kelas. Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai pada proses pembelajaran kedepannya itu ada 4, yaitu yang pertama, setelah mengetahui video pembelajaran, peserta didik mampu memahami gerakan passing bawah yang mencakup 3 tahapan gerak, yaitu tahapan persiapan, tahapan gerakan, dan tahap akhir. Yang kedua, setelah mengetahui video pembelajaran, peserta didik mampu menganalisis gerakan passing bawah yang mencakupi 3 tahapan gerak, yaitu tahapan persiapan, tahapan gerakan, dan tahap akhir. Kemudian yang ketiga, setelah mengetahui video pembelajaran, peserta didik juga mampu mempraktikkan gerakan passing bawah pada permainan bola voli. Kemudian yang terakhir, yang keempat, setelah mengetahui video pembelajaran, peserta didik mampu menyajikan hasil analisis gerakan dasar passing bawah pada permainan bola voli. Oke, baik. Berarti materi nantinya itu berkaitan dengan passing bawah pada permainan bola voli ya? Ya, betul sekali Pak. Oke. Kemudian untuk area pengembangan, untuk arah pengembangan nanti yang dikembangkan dari siswanya itu seperti apa Pak? Di sini saya lebih menekankan pada keterampilan peserta didik, karena nanti peserta didik akan melakukan aktivitas mempraktikkan teknik passing bawah pada permainan bola voli. Setelah itu, peserta didik juga memahami dan menganalisis gerakan passing bawah. Oke, baik. Jadi nanti mereka langsung mempraktikkan teknik passing bawah. Apakah praktik terjadi di dalam kelas atau seperti apa dalam pelaksanaan nanti Pak? Baik, jadi nanti setelah saya memberikan materi mengenai sejarah bola voli, kemudian teknik permainan bola voli, kami langsung mempraktikkan di dalam kelas saja, pada mengingat cuaca di luar lapangan tidak memungkinkan untuk melakukan praktek karena Gunung Lewotobi masih mengeluarkan abu vulkaniknya. Oke, nah nanti dalam melaksanakan pembelajaran, untuk model pembelajaran yang Bapak gunakan nanti itu kira-kira seperti apa? Jadi untuk model pembelajaran, sesuai rencana pembelajaran saya akan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Atau PBL ya? Iya. Oke, baik. Jadi pembelajaran berbasis masalah. Tentu nanti di kegiatan Bapak pasti ada sintak-sintak dari PBL ya? Iya. Oke, baik. Kemudian untuk strategi untuk pembelajaran nanti Bapak gunakan strategi apa? Untuk strategi pembelajaran di sini saya akan lebih mengedepankan pada pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di sini saya akan mungkin lebih ke arah diferensiasi konten
dan proses. Oke, kalau untuk diferensiasi prosesnya itu seperti apa? Nanti kalau untuk diferensiasi proses, nanti saya akan memetakan peserta didik berdasarkan auditorium, audio, dan kinestetik. Nah, itu nantinya mereka saya akan memberikan tugas yang berbeda. Oke, jadi untuk prosesnya nanti Bapak akan memetakan sesuai gaya belajarnya ya. Jadi ada yang visual, auditori, dan kinestetik. Betul, Pak. Oke, kemudian untuk kontennya? Untuk kontennya, peserta didik akan mendapatkan teks yang berbeda-beda. Oke, kemudian untuk penilaian nanti itu seperti apa? Penilaian nanti dengan menggunakan teks tertulis, yaitu dari hasil tugas peserta didik. Di sini saya juga akan melakukan penilaian sikap peserta didik. Oke, baik Pak. Untuk sasaran kelasnya itu nanti kelas berapa? Untuk berapa? sasaran kelasnya yakni kelas 5. Oke. Kira-kira proses pembelajarannya itu terjadi pada jam keberapa? Jam 1 dan kedua. Oke. Nanti untuk rencana pelaksanaannya kapan? Di hari Selasa. Oke, baik. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Saya ingin mencari tahu arah nanti kegiatan pembelajaran yang Bapak laksanakan karena nanti yang saya pantau itu berkaitan dengan hal yang kita bicarakan tadi, dan saya harapkan nanti di hari Selasa sesuai dengan jadwal itu nanti kita laksanakan observasi. Jadi Bapak bisa melaksanakan observasi dengan maksimal dan dengan apa yang sudah Pak rencanakan tadi, mulai dari tujuan pembelajaran, strategi, model, dan lain sebagainya. Nanti semuanya juga bisa teramati, tercatat. Dan harapan saya nantinya kita berjumpa lagi pada saat observasi dan juga pada saat pra-observasi ya. Jadi semoga semuanya bisa berjalan dengan baik. Oke, baik teman-teman, itulah kegiatan pra-observasi saya bersama dengan rekan saya Urbanus Uheworen, dan sampai jumpa di kegiatan observasi. Sekian dan terima kasih. Siap berbuat. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, anak-anak. Selamat pagi, Pak. Silakan. Terima kasih, Pak. Apa kabar hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Mantap. Untuk kali ini kita diawali dengan absen. Hari ini siapa yang hadir? Kemarin? Desno. Apakah mereka sakit atau ada apa? Apa semua? Yesus sakit. Ketiga-tiganya apa ya? Satu sakit, 3 orang apa? Baik. Kita juga selalu menjaga kesehatan sehingga tidak mengalami kendala sakit ya. Untuk memulai kegiatan kita ini, kita membuka pembelajaran kita hari ini dengan doa. Untuk doa ini saya percayakan kepada anak yang membawakan kita untuk membuka kita ini. Teman-teman, Pak, marilah kita siap berdoa. Dalam nama Bapa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. ya Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu, karena Engkau telah melindungi kami dari malam hingga pagi ini. Sekarang kami mau melanjutkan pelajaran kami. Berkatilah kami, lindungilah kami sehingga kami belajar dengan nyaman. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Terima kasih untuk waktu yang sudah membawa kita dan kita. Yang berikut untuk menyemangati pembelajaran kita pagi ini, kita menyanyikan sebuah lagu wajib, lagu dari Sabang sampai Merauke. Untuk itu saya persilakan
Adik-adik semua untuk berdiri dan yang pertama. Dari Sabang sampai Merauke. 3. Dari Sabang sampai Merauke, bersama pulau-pulau, samudera menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah air, berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, sebelum duduk, pertama-tama kita harus memeriksa kebersihan dalam kelas juga kerapian pada diri sebelum kita duduk. Setelah kita sudah semangat, awalnya kita juga harus memeriksa kebersihan kerapian di dalam kelas juga dengan diri kita. Semuanya mandi kok? Mandi. Berpakaian harus rapi, setrika, demikian juga di dalam ruangan kita juga. Kita awali pagi itu harus kita datang membersihkan ruangan dengan halaman di sekolah. Oke, silakan dulu. Terima kasih, Pak. Coba mau mengingat kembali atau mengecek mungkin siapa masih ingat kita punya pembelajaran kali lalu? Pembelajaran tentang apa? Mengenal teknik dasar dalam permainan sepak bola. Ya, pembelajaran tentang sepak bola. Nah, kali ini kita belajar tentang teknik dasar permainan bola voli. Ya. Yang pertama, ya, bahwa setelah kita mempelajari peserta didik juga diharapkan bahwa mampu memahami gerakan passing bawah yang mencakup 3 tahapan. Ya. Yang pertama itu tahapan persiapan, yang kedua tahapan pelaksana, dan yang ketiga tahap akhirat. Itu tujuan yang pertama. Nah, yang pertama tadi itu tahapan siapa? Ya. Ini posisi gerakan. Semua lihat gambar itu. Kaki dibuka selebar bahu. Posisi kedua tangan di depan buka. Ya. Berikan kedua kaki dibuka selebar bahu dan kedua lutut direndahkan atau ditekuk sehingga berat badan bertumpu kedua ujung kaki di bagian depan. Rapatkan kedua lurus dan luruskan kedua lengan di depan badan hingga kedua ibu jari sejajar. Posisi gerak kakinya seperti ini. Berikut. Ini gambar pelaksanaan. Ketika bola sudah di depan kita. Ya. Posisi samping dengan posisi depan tadi. Posisi samping. Ketika bola harus mengenai pergelangan tangan hingga bola lentur dengan baik. Dorongkan kedua lengan ke arah datangnya bola bersama kedua lutut dan pinggul naik serta tumit terangkat dari lantai. Usahakan arah datangnya bola tepat di tengah-tengah badan. Jadi tidak boleh berdiri tenang. Pandangan selalu ke depan, mengamati arah datangnya bola. Jadi kalau tidak posisi pas dengan kita berdiri, maka kita harus bergeser, ya, atau maju, bergerak maju. Bisa juga betul. Pertengahan bola yang baik adalah pergelangan tangan. Ya. Jarak antara pergelangan tangan dengan siku. Ini area yang baik untuk pertengahan bola ketika kita melakukan passing. Yang berikut, yang terakhir adalah tumit terangkat dari lantai setelah melakukan passing.
berarti tubuh juga pas bergerak akan angkat, ya. Pinggul dan lutut naik serta kedua lengan juga lurus, ya. Bukan berdiri lurus, ya. Ya. Lentur. Ya. Dan terakhir pandangan juga mengikuti arah gerak bola. Hari ini kita akan belajar voli. Yang pertama, dalam permainan bola voli kita harus bisa passing dulu. Gimana caranya passing? Pertama, kedua tangan diuruskan ke depan. Oke, lurus. Tangan yang kanan dipegang tangan yang kiri, genggam. Oke. Terus kaki ke bawah, turun ke bawah. Terus tangannya juga turunkan ke bawah. Ketika nanti ada bola tinggal berdiri tegak. Oke, terus lagi. Oke. Sekarang kita coba tetap. Nah, itu tadi gerakan tarik bawah. Gerakan tadi bisa dilakukan berkelompok, bisa dilakukan perorangan atau satu-satu. Kalau dilakukan satu-satu, coba lihat Instagram ya. Nah, itu tadi contoh gerakan tarik bawah yang bisa kita lakukan. Ustadz berharap kalian melakukannya di rumah. Jangan lupa kirim videonya ke Instagram ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah aman video tadi? Sekarang Pak akan membagikan LKPD untuk masing-masing anaknya. Siswa dalam kelompok, masing-masing kelompok harus menentukan salah satu teman sebagai
masing-masing anak menuliskan pertanyaan di LKPD. Yang pertama itu uraikan langkah-langkah tahap persiapan. Yang kedua, langkah-langkah pelaksanaan dalam Passing Bawah. Dan yang ketiga, tuliskan langkah-langkah tahap akhir dalam Passing Bawah. Silakan masing-masing isi LKPD itu. Setelah isi, dikumpulkan. Yang pertama, langkah-langkah sigap persiapan. Persiapan tadi itu. Oke, setelah kita mengerjakan LKPD, saya minta salah satu teman kelompok 2 untuk maju mempresentasikan di depan. LKPD. Selamat pagi teman-teman, Pak. Saya dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Saya akan menguraikan tahapan dalam permainan bola voli, khusus passing bawah. Tahapan persiapan atau awalan passing bawah. Berdiri dengan kedua kaki dibuka selebar bahu. Rapatkan dan luruskan kedua lengan di depan badan hingga kedua ibu jari sejajar. Pandangan ke arah depan. Datang bola. Tahapan pelaksanaan passing bawah. Dorongkan kedua lengan ke arah datangnya bola. Bersamaan kedua lutut dan pinggul naik serta tumit terangkat dari lantai. Usahakan arah datangnya bola tepat di tengah-tengah badan karena bola yang baik tepat pada pergelangan. Tahap akhiran gerakan passing bawah. Tumit terangkat dari lantai, pinggul dan lutut naik serta kedua lengan lurus. Pandangan mengikuti arah gerakan bola. Luar biasa. Kita beri tepuk dulu. Tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, jempol. Salut. Oke, baik, terima kasih.
Satu lagi. Ya. Oke, berikut. Bangun. Ya. Semangat. Ya, satu lagi. Ya, perhatikan ya, lentur. Lutut direndahkan. Berikut kelompok 2. Ya. Bangun. Satu lagi. Berikut. Maju. Kelompok 2. Berikut. Berikut. Oke. Berikut. Ya, berikut. Ya, perhatikan bola. Ada datangnya bola. Ya. Ya. Gantian. Bangun. Ya. Ya. Berikut. Ya.
Sudah semua? Sudah, Pak. Kalau sudah, kumpulkan. Baik, setelah kita menunjukkan SKPD, kita akan merangkum materi pembelajaran kita hari ini. Yang pertama bahwa dalam permainan bola voli tentunya kita harus mempelajari semua teknik-teknik dasar dalam permainan bola voli. Yang pertamanya adalah passing. Yang kedua, servis. Yang berikut, block dan smash. Keempat teknik ini perlu kita pelajari dan perlu kita perhatikan sehingga dengan pembelajaran ini mengharapkan bahwa ke depan ketika kita bermain kita menampilkan atau membuat permainan yang lebih baik ke depannya. Itu manfaat dari pembelajaran kita hari ini, bahwa teknik dasar harus perlu kita pelajari dan kita kuasai. Dari pembelajaran kita hari ini, bagaimana perasaan kalian? Senang. Perasaan senang, perasaan Gembira. apalagi perasaan senang, perasaan gembira, semangat. Alasan apa kalian semangat? Dapat mempelajari teknik dasar dan mempraktikkan cara masing dalam permainan bola voli. Ya, karena kalian sudah mengetahui cara melakukan passing yang benar dalam permainan bola voli. Kalau kalian sudah melakukan atau sudah mengetahui cara melakukan passing dengan baik, maka dengan demikian nanti kamu acting di permainan nanti pasti akan dengan sendirinya baik adanya. Baik, maka berakhirlah materi pembelajaran kita hari ini, dan pembelajaran kita kali berikut kita pelajari lanjutan dari teknik dasar bola voli, yaitu passing atas. Servis sudah kita pelajari kali pertama, yang kedua passing bawah. Kita lanjut materi kali depan. Teknik yang ketiga adalah teknik yang kedua passing bawah dan passing atas. Setelah itu baru kita lanjut ke materi berikutnya. Untuk mengakhiri pertemuan kita pagi ini, marilah kita semua berdiri untuk mengakhiri dengan doa. Teman-teman, Pak, marilah kita siap berdoa. Dalam nama Bapa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu karena Engkau telah melindungi kami di sepanjang pelajaran kami tadi. Sekarang kami mau pulang, lindungilah kami, berkatilah kami, sehingga kami bisa tiba di rumah kami dengan selamat. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin.
Setelah itu kita merapikan kursi meja seperti semula. Silakan. Kali ini sampailah kita pada tahap kegiatan pasca observasi. Setelah di pertemuan yang lalu saya sudah melaksanakan kegiatan observasi atau pengamatan langsung terhadap kegiatan di pembelajaran yang dilaksanakan oleh rekan saya Pak Urbanus Meworen. Jadi langsung saja kita mulai kegiatan pasca observasinya. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Puji Tuhan, kabar baik Pak. Baik Pak. Jadi di kegiatan pasca observasi ini tujuannya adalah agar ngobrol dengan Bapak banyak hal terkhusus pada kegiatan yang sudah Bapak laksanakan di pertemuan sebelumnya di kelas 5. Jadi sebelumnya saya menyampaikan beberapa catatan yang sudah saya catat. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Pak? Boleh Pak. Oke, baik. Untuk yang pertama ini, bagaimana perasaan Bapak setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran? Puji Tuhan, sedikit puas karena ada beberapa hal yang menurut saya belum sempurna. Oh, ada beberapa hal yang belum sempurna ya? Iya. Oke. Lalu bagaimana perasaannya ketika kemarin dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran itu dengan adanya kehadiran supervisor di dalam ruang kelas? Ya, sedikit agak tegang, sedikit agak kaku karena mungkin melihat ada orang yang sedang mengamati. Oke. Baik. Jadi Bapak bisa ceritakan kembali proses pembelajaran yang kemarin Bapak laksanakan. Baik, untuk proses pembelajaran kemarin sudah sesuai dengan perencanaan yang sudah saya buat. Jadi pada proses pembelajaran kemarin saya menyampaikan tujuan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, dan puji Tuhan kemarin semuanya berjalan dengan baik. Dalam diferensiasi konten, anak-anak memilih sendiri materi. Untuk diferensiasi proses, jadi kemarin pengelompokannya sudah sesuai dengan minat anak, gaya belajar mereka yaitu pada visual, auditori, dan kinestetik. Oke, kemudian untuk proses pembelajarannya, untuk model pembelajaran PBL atau problem based learning juga sudah terlaksana ya? Iya, sudah terlaksana. Jadi sudah menggunakan sintaks. Sintaks ya. Ya. Sudah terlampaui dan peserta didik juga sudah mengikuti pembelajaran tersebut dengan senang. Oke, baik. Jadi ini juga merupakan catatan saya yang saya catat ini. Jadi ada beberapa yang sudah Bapak sampaikan di observasi, itu juga sudah nampak semuanya, terkhusus untuk sintaks-sintaks PBL, di mana kemarin saya melihat ada peserta didik diajak untuk berdiskusi bersama. Mereka saya lihat mereka melakukan presentasi dan evaluasi. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya Bapak, jadi ini terkait dengan hambatan. Dari proses pembelajaran yang Bapak rencanakan kemarin, apakah ada hambatan yang terjadi? Ya, untuk hambatannya kemarin mungkin pada persiapan. Jadi kemarin untuk persiapannya saya mengambil pada saat waktu sudah masuk sehingga pemasangan proyektornya bisa memakan waktu lama. Nah, sehingga proses pembelajaran agak terburu-buru dan proses pembelajarannya
kurang maksimal. Oke, iya memang saya melihat kemarin memang begitu karena memang awal itu dimulai dengan kegiatan apel pagi sehingga untuk persiapannya itu memang membutuh waktu kan lama sehingga mungkin ada keterlambatan itu. Baik, kalau untuk peserta didik apakah ada hambatan? Ada Pak. Peserta didik mungkin takut untuk berpendapat, apalagi mereka melihat ada guru yang lain di dalam kelas sehingga mereka kelihatan takut dan tidak mau bertanya ataupun berpendapat, sehingga anak itu yang berani bertanya ataupun berpendapat. Iya, memang kemarin itu saya lihat memang nampak itu ada anak-anak itu saja yang memang berani untuk bertanya atau berpendapat. Jadi keaktifan siswa itu kurang menyeluruh ya Pak? Iya. Ya, itu juga kemarin yang saya amati. Nah, terkait dengan hambatan yang terjadi, kira-kira menurut Bapak alasan apa kok bisa hambatan ini terjadi? Bagaimana menurut Pak? Karena saya kurang memaksimalkan anak-anak. Saya hanya memberikan batasan saja siapa yang mau atau siapa yang ingin menyampaikan pendapatnya, sehingga yang lain nyaman saja. Oke, jadi itu alasan Bapak ya. Jadi itu seperti bersifat menawarkan ya, dan tidak memberikan kesempatan kepada semuanya ya. Jadi terkait hambatan yang terjadi, kira-kira solusi apa yang Bapak lakukan untuk mengurangi atau meminimalisir atau kalau bisa menghilangkan hambatan-hambatan itu? Untuk mengurangi hambatan tersebut, saya akan memberikan kesempatan yang luas kepada anak-anak dengan cara saya langsung tunjuk, biar anak-anak belajar untuk menyampaikan pendapatnya. Selain itu juga untuk pemasangan proyektor saya langsung pasang sebelum mengajar. Oke, baik. Jadi itu adalah solusi yang Bapak tawarkan. Oke, baik. Demikian kegiatan pasca observasi saya bersama dengan rekan saya Bapak Urbanus Weworen. Terima kasih Pak atas waktu dan kesempatan. Selamat pagi.